Selamat pagi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kabupaten Belu, yaitu Kota Ketik. Pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada publik mulai live ini terkait dengan berita dari Batas Timor-Com, yaitu 6,8 ton pupuk bersubsidi lolos ke Timor Leste. Kemana pihak Bea dan Cukai Atambua? Seru. Pada saat diperiksa oleh petugas karantina pertanian PLBN Batu Gede, Timor Leste, dokumen yang ditunjukkan dari pemilik pupuk kepada petugas hanya dokumen PEP, pemberitahuan ekspor barang dari Indonesia yang berisi muatan jagung giling, garam, dan roti. Sedangkan untuk pupuk tidak masuk dalam dokumen PEP dari Indonesia, tetapi hanya menunjukkan nota pembelian pupuk kepada petugas. Oke, baik. Sedangkan untuk pupuk tidak masuk dalam dokumen PEP dari Indonesia, tetapi hanya menunjukkan nota pembelian pupuk kepada petugas. Sedangkan di Kabupaten Belu sendiri, masyarakat kadang setengah mati untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Tapi kenapa pupuk bersubsidi ini masih dibawa keluar daripada Kabupaten Belu? Konyolnya lagi bawanya ke negara tetangga. Sedangkan kebutuhan masyarakat di sini untuk mendapatkan pupuk sangat susahnya minta ampun. Ini yang menjadi sebuah pemikiran kami yang sangat kadang-kadang kami berpikir, sebenarnya ini ada apa di daerah Kabupaten Belu. Masyarakat pertanian di Kabupaten Belu mengeluh karena pupuk. Tapi pupuk bersubsidi untuk kepentingan kebutuhan masyarakat pertanian yang ada di Kabupaten Belu kok masih bisa dibawa lagi ke Timor Leste. Ya, tapi kita berapresiasi terkait dengan petugas karantina pertanian PLBN Batu Gede Timor Leste yang sudah berupaya untuk menggagalkan. Walaupun kita juga tidak tahu Bea dan Cukai ini yang ada di sini di mana. Sehingga atas dasar tersebut, petugas karantina pertanian Timor Leste melakukan pemeriksaan dengan cara membongkar isi muatan ke 5 mobil tersebut dan didapati muatan pupuk dengan jenis dan jumlah tersebut. Uniknya dari pemeriksaan oleh petugas karantina pertanian Timor Leste bahwa posisi pupuk berada di bagian paling bawah, sedangkan di atas pupuk ditaruh muatan jagung giling, garam, dan roti, serta sebagian pupuk ada yang dibungkus menggunakan karung lain untuk menutupi label pupuk. Ini berarti orang yang bermain adalah pemain. Dia sudah tahu cara-cara licik seperti begini. Dan diduga ini ada keterlibatan. Kalau masyarakat kecil bawa minuman 1 botol begini, atau bawa bensin 1 liter saja, 1 jergen saja, habis, viral. Terkini pihak karantina pertanian PLBN Batu Gede Timor Leste memutuskan agar barang tersebut akan dikembalikan ke Indonesia melalui PLBN Motain, dan hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak karantina pertanian PLBN Motain dan akan dikembalikan pada hari ini. Berdasarkan temuan tersebut, bisa dipastikan bahwa penyelundupan pupuk tersebut dilakukan melalui PLBN Motain jalur legal dengan modus menutupi pupuk dengan menggunakan muatan lain. Lebih lanjut bahwa pada saat melintasi PLBN Motain, pelaku menunjukkan dokumen PEP yang berisi muatan jagung giling, garam, dan roti, sedangkan untuk pupuk pelaku tidak memberitahukan kepada petugas. Karena bisa dipastikan bahwa barang tersebut bisa lolos ke Timor Leste karena
lain-lain petugas bea dan cukai atau buah dan karantina pertempuran muatan yang tidak melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap kendaraan dan muatan. Pertanyaan kami, di mana posisi bea dan cukai? Fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Ini juga kami harus kritisi kinerja dari para bea dan cukai yang ada di Indonesia, khususnya yang bertugas di PLBN Motain. Kok hal begini bisa lolos? Ya, sekali lagi yang tadi saya sampaikan, masyarakat Kabupaten Belu, petani yang tiap hari teriak pupuk, bahkan sampai bertengkar agar mendapatkan pupuk yang bersubsidi ini. Ternyata pupuk yang bersubsidi bisa dibawa lagi ke Timor Leste. Dari sini juga kami meminta kepada APH ini untuk ditelusuri, didalami. Jangan sampai ada konspirasi. Dugaan kami ada konspirasi. Ini dugaan, patut diduga. Karena 6,8 ton ini, kalau tidak ada agen yang menjualkan pupuk ini kepada oknum yang membawa pupuk ini ke negara tetangga, dalam jumlah yang 6,8 ton ini tidak mungkin pupuk ini dibelikan di toko-toko kecil eceran-eceran dorong kumpul, dan tidak mungkin. Ini pasti ada permainan di sini. Maka ini kuat dugaan ada keterlibatan dari pihak penyedia pupuk yang ada di Kabupaten Belu dengan oknum yang bermain. Tolong ini ditelusuri agar kerinduan, kekhawatiran masyarakat petani yang ada di Kabupaten Belu yang setiap tahun mengeluh karena pupuk, bahkan ketika mendapatkan pupuk bersubsidi mereka berantri berhari-hari. Dan harapan kami sebagai masyarakat Kabupaten Belu yang cinta dengan daerah ini, yang ingin Belu ini menjadi lebih baik, kami juga memohon agar fungsi kontrol daripada petugas bea dan cukai atau bea dan cukai di PLBN Motain ini lebih ditingkatkan. Agar kami percaya bahwa ada petugas bea dan cukai yang bertugas dengan penuh rasa tanggung jawab. 6,8 ton. Bayangkan. Ini kalau masyarakat kelompok-kelompok tani di Kabupaten Belu kalau lihat ambil pupuk ini dibawa ke Timor Leste, sakit tidak mereka pun hati, sakit. Yang saya diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Belu ini. Ya, sekali lagi saya mewakili masyarakat Kabupaten Belu, khususnya para petani yang di Kabupaten Belu, memohon kepada aparat penegak hukum untuk dalami dan telusuri siapa-siapa saja yang terlibat dalam membawa pupuk yang kurang lebih 6,8 ton ke Timor Leste. Ini pasti ada keterlibatan. Dugaan saya keras, dugaan saya kuat bahwa ini ada keterlibatan oknum yang penyedia pupuk bersubsidi. Bahwa ini proses ini pasti sudah berjalan cukup lama ini. Kalau dengan cara bermain dari alur cerita yang ditulis di berita Batas Timor ini kelihatannya jelas ini. Di mana di atas mereka tutupi dengan ini roti,
jagung giling, garam, terus baru di bawah mereka taruh pupuknya di bawah, bahkan karung juga diganti. Nah, ini artinya ini saya pastikan atau saya menduga bahwa ini para pemain-pemain lama yang sudah kelas kakap. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Kita memang hidup di daerah perbatasan. Kita berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Republik Demokrat Timor Leste. Saya mau menyampaikan kepada publik ini, kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Jangan sekali-sekali kita bermain dengan barang bersubsidi. Contoh seperti minyak tanah, pupuk. Jangan sesekali kita memperjualbelikan barang bersubsidi kepada negara sebelah. Kenapa saya katakan demikian? Barang yang contoh seperti minyak tanah ataupun pupuk itu diberikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Belu ini. Itu sudah untuk membantu sistem pertanian, misalnya contohnya pupuk di Kabupaten Belu. Kalau barang yang kita sudah dibantu oleh pemerintah pusat dalam bentuk bersubsidi, terus kita pergi jual lagi ke negara sebelah, ini apakah ini tidak kejahatan yang kita buat? Itu seperti pula minyak tanah. Minyak tanah kita juga mendapatkan minyak bersubsidi yang kita masih dapat per liternya 4.000. Bayangkan kalau sekarang di Pulau Jawa, kenapa orang sudah tidak lagi menggunakan minyak tanah? Orang menggunakan gas. Kenapa? Karena per liternya itu sudah di atas 10.000, bahkan mungkin hari ini 15.000. Terus kita sudah dapat begitu, terus kita pergi jual lagi ke depan negara. Apakah ini tidak termasuk kejahatan di dalam negeri yang kita buat? Ini belum datang lagi pupuk yang sebenarnya untuk kebutuhan masyarakat pertanian di Kabupaten Belu. Kita bawa lagi, kita pergi jual lagi. Terus di mana nurani kita ketika kita melihat setiap tahun musim tanam tiba? Bagaimana para petani-petani itu berdiri di agen-agen yang ditunjuk untuk mendapatkan membeli pupuk bersubsidi. Kadang mereka tunggu berhari-hari. Ini malah kita bawa lagi pupuk bersubsidi, kita bawa ke negara sebelah. Sayangnya lagi fungsi kontrol, fungsi pengawasan daripada bea dan cukai di sini sangat lemah. Sehingga 6,8 ton bisa lolos ke negara tetangga. Oleh karena itu, sekali lagi di akhir live saya ini, saya memohon kepada aparat penegak hukum untuk dalami siapa-siapa saja yang terlibat dalam proses penyelundupan pupuk bersubsidi yang kurang lebih 6,8 ton ini. Harapan kami sebagai masyarakat diproses secara hukum agar memberikan efek jerah kepada para pemain-pemain yang lain. Agar mereka bisa tahu mana yang bersubsidi, mana yang tidak bersubsidi, mana yang menjadi kepentingan, kebutuhan masyarakat Kabupaten Belu. Agar mereka juga sadar, mereka harus tahu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Tapi apa yang saya sampaikan pada live saya pada pagi hari ini bukan semata-mata untuk mencari popularitas diri saya. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Agar jangan sekali-sekali bermain dengan barang-barang bersubsidi. Karena kita sudah dibantu negara.
Terus kita sudah dibantu oleh negara dengan harga yang begitu murah. Terus kenapa kita harus menjualkan lagi kepada negara tetangga? Ini adalah kejahatan di dalam negeri yang merugikan masyarakat di dalam negeri. Oleh karena itu, tidak ada tawar-menawar. Harapan kita adalah diproses secara hukum agar memberikan efek jerah kepada siapa-siapa saja yang ingin bermain barang-barang bersubsidi. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Senantiasa Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu dalam keadaan yang baik-baik selalu, diberkati Tuhan dalam karya dan tugas kita masing-masing.